Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Saat Teduh pada pagi hari ini bersama Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Bekasi. Kita bersyukur kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pagi ini sebelum kita menjalani berbagai tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani. Namun sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, menikmati segala kasih dan karunia-Mu yang telah menyertai dan menuntun kami, melindungi kami semua dalam istirahat kami semalam, sehingga Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, pada pagi yang indah ini untuk melanjutkan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini sebelum kami melakoni semua tugas tanggung jawab kami. Namun sebelum kami membuka, membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami semua. Biarlah firman-Mu dapat kami pahami dengan baik, dan firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi bermakna di dalam kehidupan kami untuk menjadi suluh dan pedoman bagi kelangsungan kehidupan kami selanjutnya. Berkati hamba-Mu yang hendak memperdengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkan kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, bersama-sama pada pagi ini dalam sukacita kita bersama merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Saya pilih firman Tuhan ini dari Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Pertama Timotius pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Begini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyempatkan diri mendengarkan dan merenungkan firman ini pada kesempatan ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memahami firman ini, terlebih melakukannya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca ini bersama-sama kita akan merenungkannya dalam tuntunan tema menegur dengan penuh kemurnian. Menegur dengan penuh kemurnian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, saling menegur dalam hidup adalah sesuatu hal yang sulit sekali kita hindari. Bahkan dapat dikatakan saling menegur adalah merupakan sebuah tanggung jawab iman kita bagi kita orang-orang percaya. Bahwa kita tidak akan pernah membiarkan orang lain terus-menerus berjalan pada jalan yang salah, yang pada akhirnya akan merusak kehidupannya. Namun yang menjadi soal kadangkala dalam saling menegur adalah ketika kita menegur orang lain, lalu kemudian orang lain itu menjadi tersinggung karena mungkin dia tidak dapat menerima apa yang kita katakan kepadanya. Nah, untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya ketersinggungan itu, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat berharga kepada kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, surat yang kita baca saat ini merupakan surat kiriman Rasul Paulus kepada Timotius, seorang anak muda yang pernah dibimbing, dididik, dan dimentori oleh Paulus.
dan kemudian dibawa oleh Paulus dalam perjalanan misinya. Dan dalam perjalanan misinya tersebut, Timotius ditinggalkan oleh Paulus di Efesus untuk melayani jemaat yang sudah dari awal dirintis oleh Paulus di sana. Lalu kemudian Paulus meneruskan perjalanan misinya ke wilayah Makedonia. Sekalipun Paulus terpisah dari Timotius, namun Paulus sadar betul bahwa Timotius ini masih sangat muda, sehingga perlu sekali untuk senantiasa diberikan motivasi, diberikan semangat, diberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana dia harus menempatkan dirinya di tengah-tengah jemaat yang sudah lama berkembang. Timotius pasti akan menghadapi berbagai dinamika dalam kehidupan berjemaat, termasuk mereka yang hidup menyimpang dari kehendak Tuhan, sehingga menuntut Timotius untuk harus menegur mereka agar mereka dapat kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Paulus sangat menyadari tentang posisi Timotius tersebut. Karena itulah Paulus menasihati Timotius agar ketika dia menegur jemaat, dia harus menegurnya dengan hormat dan kasih, bukan dengan amarah atau perkataan-perkataan yang keras dan kasar, serta harus memperhatikan usia, sifat, dan keadaan orang-orang yang ditegurnya itu. Jika dia orang tua, tegurlah sebagai bapa. Jika ia orang muda, tegurlah sebagai saudara. Jika dia adalah perempuan yang tua, tegurlah dia sebagai ibu. Dan jika dia adalah perempuan yang muda, tegurlah dia sebagai adik. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang kita baca ini mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang sangat penting tentang bagaimana saling menegur satu sama lain di dalam perjalanan kehidupan ini. Yang tua dianggap sebagai bapak dan ibu, yang muda kita anggap sebagai saudara. Jadi Paulus mengajarkan kepada kita untuk menempatkan diri kita sebagai keluarga bagi mereka yang akan kita tegur, dan mereka adalah bagian dari keluarga kita. Dengan pemahaman seperti inilah kita dapat dengan penuh kemurnian memberikan teguran kepada mereka yang bersalah. Menegur dengan penuh kemurnian artinya teguran kita tidak disertai dengan motivasi-motivasi yang lain. Misalnya, ada orang yang berkeinginan untuk menegur orang lain hanya karena dia ingin balas dendam. Karena mungkin ada di suatu ketika orang itu menegurnya, sehingga dia berpikir, oke, tunggulah. Saya akan menantikan kamu akan berbuat salah dan saya akan menegur kamu juga. Jadi motivasinya bukan atas dasar kasih untuk merubah orang itu menjadi baik, tetapi motivasinya adalah keinginannya untuk membalas dendam terhadap orang itu. Atau juga ada keinginan-keinginan untuk mempermalukan orang lain. Kita menunggu nanti ada momen-momen tertentu di mana orang lain berkumpul, lalu kita menegur orang itu secara terang-terangan di tengah-tengah orang banyak, sehingga dia menjadi malu. Lagi-lagi kita disertai dengan motivasi-motivasi yang keliru, motivasi-motivasi yang salah. Tentu masih banyak motivasi-motivasi yang lain yang kadang muncul dalam diri kita ketika kita ingin menegur orang lain. Namun Paulus menasihatkan Timotius dan menasihatkan kita semua agar kita menegur dengan penuh kemurnian. Hal itu akan sangat mudah terjadi ketika kita sungguh-sungguh menghayati relasi kita dengan semua orang sebagai sebuah keluarga. Dan dengan demikian, kita akan merasa bahwa mereka adalah bagian dari kita, dan kita adalah merupakan bagian dari mereka. Maka jika mereka menjadi baik karena berbalik kepada jalan yang Tuhan kehendaki, maka kita pun akan bersukacita dengan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi karena itu, saling menegur adalah sebuah nilai luhur yang harus kita pelihara dalam perjalanan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku, janganlah segan-segan untuk saling menegur untuk kebaikan. Hanya saja tempatkan teguranmu pada tempat yang seharusnya. Dan janganlah juga ada di antara kita yang anti terhadap teguran orang lain.
kita mestinya bersyukur. Jika masih ada orang yang peduli terhadap kita dan mau menegur kita ketika kita berjalan pada jalan yang salah, supaya kita tahu dan kemudian bisa berbalik kepada jalan yang seharusnya. Dengan demikian, sukacita sebagai keluarga kerajaan Allah akan senantiasa kita nikmati dalam saling menuntun kepada kebenarannya. Salam kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, yang tidak akan pernah membiarkan kami berjalan pada rel yang salah. Engkau merindukan kami untuk senantiasa berjalan sesuai kehendak-Mu. Karena itulah ya Tuhan, Engkau menempatkan kami di dunia ini sebagai saudara bersaudara, untuk semestinya saling membangun relasi sebagai saudara bersaudara bagi sesama kami, sehingga kami saling menuntun kepada kebenaran-Mu, saling menegur dengan kasih ketika ada di antara kami yang berjalan pada jalan yang keliru. Karena itulah Tuhan, berilah kami hikmat-Mu untuk dapat mewujudkan segala yang Engkau kehendaki, untuk kami dapat bisa saling menuntun pada jalan yang Engkau kehendaki. Semoga perjalanan kehidupan kami semakin mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu saat ini menyapa kami sekalian. Ya Bapa di sorga, tuntunlah kami senantiasa menjalani kehidupan selanjutnya. Semoga dalam berbagai perkara yang kami hadapi dari hari ke hari, kami dapat menjalaninya, kami dapat menghadapinya, kami dapat menyelesaikan segala sesuatunya karena hikmat dan tuntunan-Mu semata. Engkau tahu segala keberadaan kami Tuhan. Tuhan, senantiasalah hadir bersama-sama dengan kami menghadapi berbagai dinamika kehidupan ini. Semoga semuanya kami dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Di dalamnya, nama Tuhan kami permuliakan. Berkati kami dalam setiap pekerjaan yang akan kami lakoni hari ini. Semoga semuanya kami dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan hikmat yang asalnya daripada-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, untuk segala ketidaksempurnaan kami melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami, ungkapan syukur kami semua, kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam saat teduh, mendengarkan dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan membawa kita pada pemahaman yang sesungguhnya, bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Selamat berawal pekan. Tuhan menuntun dan memberkati kita sekalian. Amin.